Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina Pramesti dengan NIM 632404449, jurusan Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan menganalisa bahasa yang digunakan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto yang memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Fokus kita yaitu menganalisa apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar, lalu mengetahui gaya bahasa dan retorika yang digunakan, serta menemukan kesalahan bahasa yang perlu diperbaiki. Oke, langsung saja kita tonton cuplikan pidato dan langsung menganalisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam pemuda. Dari cuplikan video pembukaan tersebut sudah sesuai dengan kaidah. Pembukaan mencantumkan salam lintas agama secara lengkap dan berurutan, mencerminkan nilai kebangsaan Pancasila. Penggunaan salam keagamaan diikuti salam umum sudah sesuai protokol pidato resmi kenegaraan. Saudara-saudaraku, para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air, dan dimanapun kalian berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Nah, pada cuplikan sapaan dan perkenalan diri sudah sesuai dengan kaidah. Sapaan menggunakan kata saudaraku, saudaraku yang inklusif dengan kata ganti kalian. Tepat digunakan untuk menyapa pemuda sebagai sasaran audiens. Perkenalan diri singkat, jelas, dan langsung pada inti. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Hari ini kita memperingati sebuah tonggak sejarah penting saat pemuda Indonesia pada tahun 1928 meneguhkan tekad yang menyatukan bangsa, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada cuplikan tersebut diisi tonggak sejarah, meneguhkan tekad, menjunjung bahasa persatuan adalah diksi formal yang tepat, kalimat panjang namun efektif, dengan penggunaan bentuk paralel yang mencerminkan penggunaan retorika. Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin satu hal: Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Penggunaan anumerasi angka 22, 23, 24 memberikan efek retoris yang kuat dan konkret. Kalimat singkat Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat menggunakan gaya anafora dan paralelisme yang tepat untuk konteks pidato inspiratif. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Nah, pada cuplikan tersebut perlu diperhatikan, frasa kita harus isi kemerdekaan kita kurang baku sesuai dengan kaidah PUBI. Bentuk yang lebih baku adalah kita harus mengisi kemerdekaan kita. Verba berawalan dari me tidak boleh dilepaskan dalam ragam formal. Namun secara retoris, penyingkatan ini sering diterima dalam pidato untuk menciptakan kesan tegas dan dinamis.
Membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Petani-petani kita di sawah, nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, anak-anak muda yang bekerja keras demi keluarganya. Penggunaan bentuk ulang petani-petani, nelayan-nelayan, saudara-saudara sudah sesuai dengan kaidah PUBI untuk menyatakan makna jamak. Struktur kalimat enumeratif ini efektif secara retoris dan mempertegas kepedulian pembicara, diksi empatik dan komunikatif. Pemuda dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Pada cuplikan tersebut adalah bagian terkuat secara retoris. Penggunaan anafora tanpa yang berulang menciptakan irama dan penekanan yang kuat. Kalimat efektif, formal, dan sangat sesuai konteks pidato motivasi kenegaraan. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran, dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Penggunaan konjungsi konstratif bukan hanya, tapi harus, efektif dan tepat. Pengulangan frasa keberanian membela berfungsi sebagai penegas. Diksi rela berkorban, ketulusan melayani adalah diksi formal yang tepat dan bernilai tinggi. Hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Sapaan hai pemuda bersifat akrab namun masih dalam batas kewajaran pidato. Penggunaan anafora jangan takut efektif sebagai kalimat motivasi. Untuk klaus relatif bertingkat yang berani, yang mencintai, yang rela berkorban membentuk paralelisme yang rapi dan kuat. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97. Tahun 2025. Pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Nama budaya, salam kebajikan, salam pemuda, merdeka. Penutup mengulang salam lintas agama secara simetris dengan pembukaan mencerminkan struktur pidato yang terencana dan kohesif. Frasa pemuda-pemudi bergerak Indonesia bersatu berfungsi sebagai tagline atau slogan yang membuka di benak pendengar. Nah, sekian video penjelasan analisa bahasa dari saya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.